Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan satu persatu. Dari sekian banyaknya nikmat Allah, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Dan salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia pilihan yang Allah berikan Al-Quran kepadanya melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasul ini menyampaikan kepada kita sehingga kita dapat mengecap manisnya Islam. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Lalu apa tujuan Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah. Lalu sebagai seorang muslim, sudahkah kita dikatakan muslim? Sudahkah kita merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, hanya cukup dengan membaca Al-Quran saja? Tidak. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia. Yang artinya di sana Allah perintahkan kepada kita untuk memahami kandungan Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kedudukannya adalah sumber hukum Islam. Belum dikatakan sempurna seorang Islam jika ia hanya membaca dan membaca saja tanpa memahami maknanya apa kandungan di dalamnya. Tidak akan kita dapatkan manisnya ajaran Islam, manisnya iman, sebelum kita betul-betul memahami dan mengamalkan itu Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Karena keseluruhan ajaran Islam tercakup dalam Al-Quran, dan apa yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, maka hadis Nabi merupakan sebagai penjelasnya. Sehingga dikatakan Al-Quran merupakan sumber pertama ajaran Islam, kemudian As-Sunnah. Ingat sabda Rasulullah yang maknanya begini, bahwasanya Rasul meninggalkan dua pusaka yang ketika kita berpegang kepada keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat. Dari pengertian harfiah bisa kita jelaskan. Al-Quran bisa kita pegang bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia, dan begitupun kita bisa meraih kesejahteraan di akhirat. Dengan catatan, kita dalami Al-Quran, kita maknai Al-Quran, dan kita amalkan dalam kehidupan. Begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sedikitnya, contoh dan sedikitnya. Mengenai akhlak kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, baik itu dari segi ibadah dan yang lainnya, itu Al-Quran yang mengatur. Dan didukung oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian bagaimana kita berperilaku kepada manusia, kepada makhluk yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, bahkan benda mati, juga diatur dalam Al-Quran. Lalu, apa yang terjadi pada umat Islam sekarang ini? Umat Islam jauh dari kata Al-Quran. Mereka hanya membaca namun tidak tahu maknanya. Mereka tahu maknanya namun tidak mau mengamalkannya.
Jangankan kita mendalami, memahami, dan mengamalkan. Ketika membacanya saja sudah terdapat nilai ibadah di sana. Ada ketenangan di sana. Contohnya, ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, kita rutinkan membaca Al-Quran agak 1 baris, 2 baris, atau 1 halaman. Kita rutinkan itu setiap hari. Sudah terasa nikmatnya. Padahal kita sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, belum tahu apa artinya, kecuali ada terjemahan kita baca di sana. Tapi ada ketenangan di sana. Ada kenikmatan yang kita rasakan. Itu baru saja membaca. Apalagi kita memahaminya, mendalaminya, mempelajari Al-Quran ini, kemudian mempraktekannya, maka barulah kita merasakan apa ajaran Islam itu, di mana nikmatnya. Apa itu iman, bagaimana nikmatnya iman ini. Di situ bisa kita peroleh. Dan yang terjadi pada kita saat sekarang ini, kenapa masyarakat Islam, umat Islam mengalami kemunduran, baik itu dari segi ilmu dunia maupun dari segi yang lainnya. Mereka mengalami kemunduran, mulai dari kemunduran akhlaknya, kemunduran kepintarannya, kemunduran dari segi ekonomi. Apa yang salah? Umat Islam jauh dari Al-Quran. Umat Islam dengan merasa puas hanya dengan membaca saja. Padahal bukan. Jauh dari kata itu. Jauh dari kata mendapatkan nikmatnya. Kenapa? Dengan membaca itu kita belum bisa mengetahui apa yang ada dalam kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, hendaknya memahami Al-Quran, kemudian mempraktekannya. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Banyak kisah, mereka para ulama tahu tentang kedokteran, tapi mereka penghafal Al-Quran juga. Ini menandakan bahwa di bidang yang satu ini, di bidang keduniaan, mereka tidak mengabaikan bidang keagamaan. Jangan pernah kita merasa ketika kita mendalami suatu bidang agama, kemudian kita akan tertinggal dengan di bidang-bidang ilmu dunia lainnya. Tidak akan. Semakin manusia dekat dengan Al-Quran, maka semakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan. Semakin terbuka kecerdasan mereka. Intinya, mereka harus dekat dengan Al-Quran, pahami Al-Quran. Maka ketika kita telah memahami, mengamalkan Al-Quran, baru di sini letaknya kita bisa memahami ajaran Islam itu seperti apa, kenikmatannya seperti apa, nikmat iman itu seperti apa. Maka bisa dikatakan Al-Quran ini merupakan sumber kekuatannya umat Islam. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran, maka ia kehilangan kekuatannya. Ia akan menjadi umat yang paling terbelakang. Namun ketika manusia, umat Islam kembali kepada Al-Quran, maka akan timbul kekuatan-kekuatan baru. Yang mana kekuatan keimanannya, kekuatan ketauhidannya akan semakin kuat, dan mereka akan semakin berpikir cerdas untuk kedepannya, bukan hanya dari segi akhirat saja, namun juga dari segi dunia. Karena Al-Quran mencakup keseluruhan ilmu tersebut. Maka sebagai umat Islam, terutama kepada pemuda-pemudi Indonesia, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran, cerminkan sikap, bahwa sikap yang kita cerminkan ini, sikap yang kita perlihatkan ini adalah bagian dari contohnya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber dari kekuatan umat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan senjata dari umat Islam. Ketika kamu berperang, tidak menggunakan senjatamu, apa yang terjadi? Kamu akan mati secara mati sia-sia. Makanya ingat sabda Rasulullah, bahwa beliau meninggalkan 2 pusaka. Ketika manusia, umat Islam, berpegang teguh kepada keduanya, niscaya ia tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kepada kita para umat Islam, kembalilah kita kepada Al-Quran, kembalilah kita kepada As-Sunnah, kita dalami ajaran agama kita, sehingga kita dapat meneguk manisnya iman, manisnya Islam. Jangan kita melaksanakan kewajiban hanya sebatas kewajiban saja, hanya sebatas memenuhi kewajiban saja.
tapi jauh dari itu. Jadikanlah perintah Allah, ibadah yang kita lakukan, kedamaian bagi kita, kebutuhan bagi kita. Maka untuk mendapatkan ini semua, kita perlu mendalami ajaran Islam, mendalami Al-Quran. Ketika engkau kembali kepada Al-Quran, maka engkau kembali mendapatkan jantungmu, sumber kehidupanmu, dan sumber kekuatan dan sumber kemenangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, apa itu Al-Quran, bagaimana kita semestinya umat Islam untuk mengamalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.